itu muncul dari lisan seorang wanita muslimah dan muhsonah. Ya kalau kemudian calon atau mungkin istri kita tidak soleha, ya bodoh-bodoh amat lah. Ya, istrinya suaminya sholat, tidak sholat, ya, sekufu. Yang memang yang perempuan juga tidak sholat gitu ya. Begitu istrinya begitu tahu suaminya tidak sholat ya memang dia kebiasaannya tidak sholat. Sehingga ketika suaminya lalai tidak sholat ya sama lah. Akhirnya suami istri satu kufu, satu tingkatan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, dan itu adalah merupakan indikator dari keluarga yang tidak diberkahi oleh Allah. Jadi indikatornya apa? Keluarga yang tidak diberkahi oleh Allah adalah mereka yang tidak menjalankan ketaatan secara proporsional. Bagaimana yang proporsional itu? Yaitu seorang istri yang kemudian menjalankan agamanya di rumah, misal sholatnya di rumah. Kemudian yang bapak-bapak atau yang laki-laki sholatnya di masjid. Ini yang dimaksudkan menjalankan agamanya dengan proporsional sesuai pada tempatnya. Itu yang pertama. Jadi bagi bapak ibu juga sama ini. Artinya ngeten, misal bapak ibu kan anaknya udah gede-gede, terus kemudian punya anak laki mau nikah sama pasangannya. Tanya dulu sama anak, nak gimana agamanya? Itu penting. Untuk apa? Mendrive, untuk mengarahkan anak kita itu supaya anak kita punya pemahaman yang sama dengan kita. Ingat loh nak, kalau kamu nanti punya istri yang tidak tahu sholat, tidak tahu menjalankan kewajibannya terhadap agamanya, kamu akan kerepotan loh. Bapak ibu sudah mengingatkan dari awal bagaimana agamanya. Bila perlu panggil deh ke sini, bapak ibu mau ngobrol sama calon menantu ibu dari mata ke mata, dari hati ke hati gitu ya. Gimana sholat mundo? Gimana sholat betul? Alhamdulillah. Terus kok ternyata mohon maaf calon menantu kita itu belum berhijab, belum mau pakai jilbab, didakwahi. Atau kalau pada saat itu belum pakai, seperti ada perjanjian, walaupun mungkin perjanjian secara lisan. Nanti kalau udah nikah dengan si abang misalnya, kira-kira mau pakai jilbab atau enggak? Oh insya Allah mau bu. Gitu. Ini kan berarti soal waktu. Ya, bahwa nanti setelah menikah insya Allah dia mau. Kalau nanti setelah menikah kok belum mau pakai jilbab, ditagih lagi janjinya. Nah, kamu kan sekarang sudah jadi bagian dari hidup kami. Dulu sebelum nikah dengan anakku, ya kamu bilang mau pakai jilbab. Kok sekarang belum pakai? Apa alasannya? Ibu kena prank gitu. Ibu kena prank, saya cuma bohongan doang kok gitu. Begitu saya sudah nikah sama anak ibu, lain ceritanya gitu. Waduh, berarti ibu dibohongin. Kalau sudah dibohongin berarti kita berlepas diri. Nah ini fungsi dari kita sebagai orang tua. Kalau mau memilihkan atau mungkin anak kita sudah punya pilihan, juga selektif. Ditanya dulu bagaimana agamanya, karena dari agama itulah semuanya akan mudah. Ya, semuanya akan mudah. Tuntunan itu ada di dalam Quran Al-Baqarah 221, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikah. Yang berikutnya, bahkan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, ini bagian akhir dari hadis Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, yang terakhir adalah fadfar bidzatid din. Wahai laki-laki, pilihlah perempuan yang agamanya baik. Kalau kamu enggak mau milih perempuan yang agamanya baik, taribat yadaka. Jika tidak, maka kamu akan tersungkur fakir seperti orang yang jatuh ke tanah. Itu yang akan didahulukan adalah tangannya. Ya, orang yang akan tersungkur itu kan biasanya tangannya duluan. Itulah kinayah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki akan tersungkur dalam kehinaan, seperti halnya kehinaan dalam kefakiran kalau ia ternyata memiliki istri yang tidak punya pengetahuan agama yang baik. Itu
sudah menjadi catatan paling penting dalam kehidupan. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagaimana agamanya itu menjadi the first question. Menjadi pertanyaan pertama yang kita ajukan kepada calon menantu. Atau kalau kemudian kita laki-laki yang belum menikah, kita ajukan kepada calon kita. Apalagi kalau prosesnya ta'aruf. Ya, proses ta'aruf yang sama sekali kita nggak kenal. Kita belum kenal. Maka yang pertama kali kita tanya adalah bagaimana agamamu? Nanti dia akan cerita. Ya, secara garis umum, bagaimana agamamu itu nanti dia akan cerita. Setelah itu baru turunan pertanyaannya akan muncul. Bagaimana sholatmu, bagaimana ngajimu gitu ya. Bila perlu dites, coba baca sebentar gitu, baca Fatihah misal. Kalau tahsinnya belum bagus ya suruh ngaji ke Darul Fatah gitu kan ya. Ya nikah kita bulan 4 deh. Ini kan bulan 1. Kamu punya waktu 3 bulan. Belajar dulu deh sana ke Darul Fatah. Belajar tahsin. Ya. Nah ini yang kemudian disampaikan oleh Rasul. Pilihan kamu itu memang secara logika ada pada 3 yang pertama. Tungkahul mar'atu kan diarba'in nggih Bapak Ibu, nikah. Sebab kenapa laki-laki milih perempuan untuk dinikah itu ya memang logisnya karena 4 perkara itu. Yang pertama itu uli jamaliha, krono ayune gitu. Krono ayune. Maka seorang laki-laki ketika menikah, kenapa kamu menikah dengan fulana? Krono ayu, Pak. Dan soal kecantikan itu relatif. Walaupun mungkin ada orang yang sepakat bahwa satu perempuan itu tidak ada laki-laki yang mengatakan bahwa dia itu jelek. Tapi ada kalanya bahwa yang namanya cantik itu sesuatu yang relatif. Ada orang mengatakan A jelek, B jelek, C jelek. Tapi si D mengatakan bahwa perempuan itu cantik dalam pandangannya. Dan itu nggak bisa diganggu gugat. Karena penilaian orang berbeda. Penilaian orang berbeda. Maka cantik itu relatif. Walaupun ada hal yang kita sepakati bahwa paras dari seorang perempuan dikatakan semua mafhum jamak bahwa orang itu memang cantik. Ya. Nah, yang kedua adalah li jamaliha. Kemudian yang kedua wali hasabiha, karena hasab. Hasab itu karena keturunan. Nanti kita bahas itu. Ya, karena keturunannya yang baik. Sehingga kadang orang Jawa bilang bobot apa meleh? Bebet terus bibit. Nah gitu ya. Bobot, bebet, bibit itu juga diperhatikan. B3. Jangan B2. Rodok ra enak ngrungokke. B2. B3. Bobot, bebet dan bibit. Bagaimana bibitnya itu ada di dalam poin yang kedua, wali hasabiha. Perempuan yang akan kita nikahi itu kan nggak mungkin keluar dari batu belah. Moro-moro muncul gitu. Tapi kan ditelusuri. Anake sapa, bapake sapa, ibunya sapa, kakange sapa, kan gitu. Ini yang disebut dengan penelusuran dan itu tidak ada masalah. Tidak ada dosa bagi seorang laki-laki untuk melihat siapa calonnya. Karena itu juga merupakan bagian dari kriteria yang ditentukan, yaitu karena cantiknya, karena hasabnya, keturunannya. Karena biasanya bagaimanapun, keturunan itu sedikit banyak juga berpengaruh kepada gen yang kita bawa. Seperti falsafah yang kita kenal bahwa buah yang jatuh itu nggak akan jauh dari pohonnya. Sepakat ya? Bahwa buah yang jatuh itu nggak akan jauh dari pohonnya. Jadi kalau bapaknya macan gitu, ya minimal anaknya kucing gitu. Gitu. Kalau bapaknya macan minimal anaknya kucing, kan masih ada rumpun keturunan gitu. Bapaknya kayak ibunya kayak, berarti insya Allah bapaknya bagus, ibunya bagus, insya Allah anaknya bagus. Tapi kalau nyuwun sewu, bapaknya tidak bagus, ibunya tidak bagus, dilihat, ternyata anaknya bagus. Ini berarti ada faktor lain yang mempengaruhi perempuan itu menjadi perempuan salihah. Ternyata ia keluar dari rumahnya dan dia menemukan bi'atun salihah, menemukan lingkungan yang baik. Ini berarti sesuatu yang berbeda dari ayah dan ibunya. Tetapi secara umum ayah bapak ibunya bagus. Hanya soal pemahaman agamanya aja yang kurang. Tapi akhlaknya tidak ada masalah. Nah ini juga menjadi pertimbangan bagi seorang laki-laki untuk memilih pendampingnya.
Kemudian yang ketiga, setelah wali hasabiha adalah wali maliha, karena hartanya. Itu juga merupakan sebagai pilihan gitu ya. Wong wedok kae sugih apa ora gitu ya. Tapi kalau mau nyari gitu ya, laki-laki mau nyari pendamping hidup itu, kalau memang dia pas ketemu dengan calon istri yang kaya, raya, tajir, melintir gitu ya, saking sugih, itu berarti keberkahan dan kemudahan mungkin ya. Tapi bisa jadi kalau perempuan itu tidak di backup dengan agama yang bagus, itu akan menjadi malapetaka di kemudian hari. Nggak sekufu, nggak sekufu. Nyuwun sewu, nanti bahasanya malah sang lanang jadi gedibal, ngerti jadi gedibal, jadi keset. Ya, jadi bahan hinaan dan cercaan. Sebab karena dari awal si laki-laki itu sudah ya tidak punya apa-apa. Nah ini yang juga perlu di backup dengan pengetahuan agama yang bagus. Maka laki-laki pasal 1 yang mengatakan bahwa wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah adalah sebuah keniscayaan. Sehingga kalau perempuan itu cantik, perempuan itu punya keturunan yang baik, lalu kemudian punya harta yang banyak, di backup dengan agamanya yang bagus, semuanya akan berjalan dengan indah. Jadi walaupun mungkin mohon maaf, dia dapat suami yang nggak punya apa-apa dari hartanya, dia akan respect, dia akan hormat, dia akan tetap muliakan suaminya. Kenapa? Karena bagi dia itulah imamnya yang kemudian wajib diikuti. Dia nggak ngelihat siapa dia. Jadi seorang perempuan itu mengatakan, iya, saya direktur, saya nomor 1, saya orang nomor 1 di perusahaan saya. Itu kalau perempuan punya pemahaman yang baik terhadap agamanya. Tapi di sini, di rumah ini saya makmum, saya adalah seorang wanita, saya adalah seorang istri yang wajib taat kepada suami. Walaupun mohon maaf, suaminya tidak punya harta. Ini yang kemudian akan adanya keberkahan dalam keluarga dan akan terciptanya keluarga samawa. Sakinah mawaddah warahmah itu karena ia tahu betul tentang posisinya di keluarga itu, bahwa saya adalah seorang istri. Jadi dia meninggalkan jabatannya sebagai seorang direktur di perusahaannya. Itu kan di perusahaan saya. Saya punya ribuan karyawan, itu di sana, di sini saya sebagai istri. Apa kewajiban istri? Ta'i'atun muti'atun li zawjiha. Taat kepada suami adalah pintu yang ia bisa dapatkan untuk membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda nggih? Ya, beda Bapak Ibu pandangan perempuan yang memiliki pengetahuan agama yang baik dengan yang tidak punya pengetahuan, yang dimana ia selalu melihat bahwa kelebihan harta, kelebihan nasab, ya, kelebihan kecantikan itu sebagai nilai unggul yang digunakan untuk merendahkan suaminya. Ya kalau udah begini tidak sekufu, ini sudah tidak selevelnya. Maka jangan harap akan tercipta keluarga yang tenang, ya, keluarga yang akan melahirkan kebahagiaan di antara keduanya, susah tercipta. Kenapa? Yang adanya kesenjangan di antara keduanya. Suami istri itu nggak ngelihat. Ya, istri tidak menghormati suaminya, dan suami merasa terendahkan dengan posisinya di hadapan istrinya. Maka ini yang kemudian disebut carilah yang agamanya baik. Kalau tidak sanggup kau perbaiki agamanya, taribat yadak. Maka jika tidak, maka kamu akan tersungkur fakir, dalam artian miskin bahagia iya, miskin secara materi mungkin. Kalau ternyata agama itu tidak menjadi pilihan utama bagi seorang laki-laki untuk memilih istrinya. Yang kedua, ini kriteria idaman yang bisa kita dapatkan. Yang kedua adalah cantik, nasab yang baik, dan memiliki harta. Justru kalau kita bahas nggih Bapak Ibu, yang fadfar bidatid itu kan kalau dalam hadis ditempatkan di posisi yang paling buncit. Ya, kan ketika Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, lima liha, wali hasabiha, wa jamaliha, wali diniha, dan karena agamanya itu diletakkan di nomor berapa? Di nomor 4. Kenapa diletakkan di nomor 4? Apakah itu menunjukkan bahwa ini skala prioritas di akhir juga? Justru kita fahami bahwa
nomor 4 yang disampaikan oleh Rasulullah, walidiniha, itu adalah merupakan benteng akhir bagi seorang laki-laki bahwa itulah pilihan terbaik yang kamu miliki. Kalau kamu milih karena hartanya, kamu milih karena kecantikannya, milih karena milih karena nasabnya, itu bersifat semu. Tapi kalau kamu milih perempuan itu karena agamanya, fadfar bidadiddin, ya, fadfar bidadiddin, maka kau akan menjadi orang yang beruntung, dhafir. Ya, dhafir itu artinya beruntung, seperti kata mutiara, man sobara dhafira. Barang siapa yang bersabar dia akan beruntung. Keberuntungan itu akan mudah didapatkan bagi pasutri, pasangan suami istri yang memiliki pengetahuan agama yang baik. Ya, maka Rasulullah mengatakan walaupun agama itu ditempatkan di nomor 4, bukan berarti ini menjadi nomor 4 dalam sebuah pilihan. Justru yang nomor 4 dijadikan nomor 1. Artinya kalau ada orang yang milih karena cantiknya, karena nasabnya, karena hartanya, itu pilihan yang bersifat duniawi. Tapi yang bersifat ukhrawi justru ada pada poin yang nomor 4. Seperti halnya rukun Islam. Ini kita berbicara tentang masalah urutan. Rukun Islam yang nomor 2 itu nopo, Bapak Ibu? Rukun Islam. Orang yang ngerti? Salat nggih. Rukun Islam yang nomor 2 itu kan salat. Tapi justru salat itu dijadikan nomor 1 dalam aplikasi ibadah setelah orang itu mengatakan annahu muslim. Jadi setelah syahadat baru kemudian salat. Walaupun salat itu dijadikan nomor 2 dalam rukun Islam, tapi ia tidak di nomor 2 kan dalam kehidupan. Bahkan dikatakan as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang agama. Kalau tiang itu jadi pondasi pokok, menjadi penyangga utama atau tidak? Iya. Tanpa tiang maka bangunan itu akan roboh. Seperti halnya tanpa agama maka kebaikan apa? Tanpa sholat maka kebaikan apapun akan sirna. Jadi begitu ditanya, ini kan ada analogi Pak, ada gambaran yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Jadi bapaknya itu seperti nyusun balok bertingkat. Menyusun balok bertingkat dengan ditulisi dari masing balok-balok itu. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, dan yang keempat amalan-amalan soleh lainnya. Pertanyaan yang disampaikan oleh sang ayah kepada anaknya dalam masalah pengajaran nilai tauhid kepadanya, nak, what do you mind? Apa pendapatmu? Kalau ternyata tingkatan pertama, kubik pertama yang tertulis sholat itu bapak ambil. Apa jawaban dari sang anak itu? Wahai ayah, kalau bangunan yang pertama ini, artinya balok pertama tadi itu, saya ambil, maka bangunan yang akan di atasnya akan hancur semuanya. Kena tuh Bapak Ibu. Pelajaran dari ayah kepada anaknya lewat permainan. Lewat permainan. Nah, kalau balok yang tulisan sholat ini Bapak ambil, apa yang akan terjadi? Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima akan sirna Bapak. Itulah. Maka akhirnya terus bapak itu ngasih pelajaran. Itulah nak dalam kehidupan. Kalau sholat nggak kau kerjakan, maka apapun amalan-amalan soleh yang kau kerjakan di atasnya seperti tak ada guna. Itu yang akhirnya disampaikan pelajarannya. Nah, itu kaitannya dengan urutan berangka ya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena 4 hal. Kalau ada seorang laki-laki ditanya, kenapa kamu nikah sama perempuan itu? Karena cantik, Pak. Nah, cantik itu bisa saja zahir dan batin, atau yang sering kita sebut dengan inner beauty gitu ya, bahwa perempuan itu memancarkan kecantikan dari dalam. Maka mungkin mohon maaf, paras yang biasa itu dipoles dengan akhlak yang baik, akhlak yang luhur, maka kemudian kecantikan secara batin itu akan menyeruak dari dalam sehingga perempuan itu menjadi perempuan yang mempesona. Sehingga dari sisi wajah sih biasa-biasa aja. Tapi kenapa setiap seorang suami memandangnya itu kok teduh gitu ya. Memandangnya itu penuh dengan keteduhan. Karena memang ada keimanan yang ada di dalam dirinya yang memancarkan ketenangan dari dalam dirinya.
Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul. Maka kalau ada laki-laki yang memilih perempuan karena cantiknya, karena nasab yang baik, dan memiliki harta, memang sebuah pilihan. Berarti laki-laki itu matre dong Ustaz. Matre. Atau memang laki-laki itu bertawakal kepada Allah. Ya, tawakal, memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau ternyata dia menemukan perempuan yang cantik, nasab yang baik, lalu kemudian memiliki harta yang baik atau harta yang banyak, ya anggaplah itu sebagai bagian dari takdir baiknya gitu ya. Apalagi agamanya bagus. Tapi kalau berbicara ideal, berbicara idaman, empat-empatnya kadang ngumpul atau tidak? Kalau berbicara ideal nih Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang perempuan idaman, itu ideal yang kita inginkan, apakah empat-empatnya ngumpul? Mungkin ada, tapi 1001 gitu ya. Ya cantik, ya punya nasab yang bagus, kemudian punya punya harta yang baik, agamanya bagus pula, agamanya kuat, hafizah pula, masya Allah, hafid Quran, sudah cantik, kaya, nasabnya bagus lagi, tapi kursiji di antara ribuan wanita. Itu yang disebut sebagai kesempurnaan dari seorang perempuan, dan itu tidak banyak. Biasanya spesiesnya langka Bapak Ibu. Ya. Spesies perempuan yang empat-empatnya disampaikan oleh Rasul itu langka. Kebanyakan di antara kita ya cantiknya pas-pasan, ya. Terus hartanya juga enggak ada. Nasabnya juga biasa-biasa aja, tapi agamanya bagus. Gitu. Agamanya bagus. Itu yang kita pilih. Jangan semuanya serba pas-pasan. Cantiknya enggak, harta enggak ada, nasab enggak ada, harta enggak ada. Terus yang dipilih apa? Yang dipilih apa? Enggak ada. Paling tidak kita itu bisa milih bahwa pilihan akhir dan yang terbaik itu adalah lidiniha, karena agamanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu yang perlu kamu jadikan sebagai pilihan. Ya. Baik, penjelasan yang kita dapati dari kata hasab. Ya, ada kata wali nasabiha, ada kata wali hasabiha. Hasab itu adalah faktor yang mendorong seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita adalah karena kehormatan atau martabatnya, atau kemuliaan status sosial keluarganya atau kerabatnya. Ini yang disebut sebagai makna hasab, yaitu makna keturunan. Ada juga penjelasan lain yang disampaikan oleh Al-As-San'ani rahimahullah. Beliau mengatakan hasab sama dengan mal. Hasab yang artinya keturunan tadi itu diartikan oleh Imam As-San'ani itu sama dengan mal. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasabul malu wal karamut taqwa. Jadi beliau mengatakan hasab itu ya harta. Artinya kalau perempuan itu memiliki harta, maka ia memiliki kehormatan. Itu maksud dari perkataan Imam As-San'ani yang ya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang memiliki harta itu dikatakan orang yang memiliki kehormatan dan memiliki martabat yang baik, bahkan tinggi di hadapan manusia. Sementara kata beliau, kata Rasul, wal karamu at-taqwa. Sementara kemuliaan seseorang itu bukan pada hartanya, walaupun harta itu menjadi penunjang atas apa yang dilihat oleh manusia umum. Tetapi beliau mengatakan al-karamut taqwa, kemuliaan itu ada pada ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang. Takwa itu banyak definisinya, banyak pengertiannya yang kita dapatkan dari Quran, Sunnah, bahkan dari aqwal al-ulama. Misal seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketakwaan itu misal al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, menerima sesuatu yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan untuk hari keberangkatannya, yaitu hari kematiannya. Itu ciri dari orang yang bertakwa. Jadi kesehariannya itu sibuk. Kesehariannya itu sibuk untuk mempersiapkan diri menuju hari keberangkatannya, bukan malah sibuk dengan urusan duniawinya. Maka kalau ada orang semakin hari semakin dewasa, semakin tua, malah sibuk dengan urusan duniawinya, ini orang ngapain gitu?
Ya, semakin hari semakin tua, semakin sibuk dengan urusan duniawinya. Pertanyaan kita, orang ini mau ngapain? Padahal ciri dari orang bertakwa itu adalah persiapan untuk menuju hari kematiannya adalah harus lebih disibukkan. Walaupun golek dunia, cari dunia itu juga merupakan perkara yang tidak boleh diabaikan. Tetapi melalaikan dari perkara akhirat itu adalah sebuah kerugian besar yang sudah ia dapatkan ketika ia berniaga kepada Allah dengan mengesampingkan akhiratnya. Maka bagaimanapun prioritas yang kemudian perlu kita utamakan adalah walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Dari mana? Dari dunia. Wong dunia kifaniyah. Dunia itu rusak. Wal akhirah baqiyah. Sementara akhirat itu kekal selama-lamanya. Baik, yang nomor 3 ini karena pengertiannya banyak Bapak Ibu ya. Ini sudah jam 7.11 saja. Padahal bahas masalah masih pasangan kriteria yang ada pada calon istri. Kemudian yang ketiga, penyayang. Kriteria ini yang bisa kita jadikan sebagai rumusan masalah gitu ya. Perempuan itu penyayang atau tidak? Bagaimana kita tahu bahwa perempuan yang akan kita jadikan sebagai istri itu penyayang atau tidak? Ya dari orang-orang terdekatnya. Bagaimana kesehariannya? Bagaimana empati dan simpati terhadap keluarganya, terhadap makhluk lainnya atau terhadap yang lain? Karena biasanya penyayang yang kemudian dimaksudkan di sini adalah bagaimana ia selalu melahirkan simpati dan empatinya kepada semuanya. Ya, dan itu kelihatan dari keseharian yang ia lakukan. Karena sifat ini melekat ada pada diri seseorang, maka cara kita melihatnya adalah dengan bertanya kepada orang yang paling dekat berkaitan dengan jejak rekamnya. Jadi kalau misal kita akan menikah dengan seorang perempuan yang umurnya 20 tahun, ya tanyakan saja, apa yang sudah ia lakukan antara usia 15 sampai 20 tahun. Selama 5 tahun bagaimana sikapnya? Kalau ternyata sikapnya kasar, cuek gitu ya, ini menjadi pertimbangan. Oh, apa ya begitu? Ya, nanti ini yang kemudian disampaikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik wanita yang mengendarai onta adalah wanita Quraisy. Itu yang dilihat oleh Rasul. Sebagus-bagusnya perempuan yang mengendarai onta itu adalah wanita Quraisy. Karena mungkin badannya tinggi, besar gitu ya, sehingga sikap dalam mengendarai onta, dan di mana onta itu ya termasuk dari binatang tunggangan yang populer pada waktu itu di Arab. Dan yang lain berkata, sebaik-baik wanita Quraisy adalah sifat lembutnya terhadap anak di masa kecilnya dan kepandaiannya menjaga harta suaminya. Titik tekannya bukan kepada wanita Quraisy, tetapi ketika penghargaan yang diberikan oleh Rasul kepada wanita Quraisy itu. Sebab karena apa? Sebab karena kelembutan terhadap anak-anaknya dan juga karena kepandaiannya dalam menjaga harta suaminya. Maka dikatakan istri yang pandai itu adalah istri yang bisa menemukan di mana suami menyimpan uangnya. Ya, di bawah jok ketemu, itu istri yang pandai. Di bawah kasur ketemu, ya, disimpan di bawah balik peci, yuk ketemu. Itu namanya istri yang pandai menjaga harta suaminya. Tapi bagi suaminya memandang bahwa harta itu dikatakan sebagai harta sial, karena ketahuan istrinya. Wis disimpan api-api, ya bangga ketemu wae. Ya, maka kemudian istri harus mengatakan, "Bang, abang itu harus bersyukur dapat istri seperti aku." Kenapa? Karena saya ini termasuk wanita yang pandai menjaga harta suami. Jadi saya itu tidak tega gitu melihat ada duit di bawah jok, di bawah bantal, di bawah kasur, maka aku selamatkan itu. Oh iya juga gitu. Baik. Nah, ini yang dikatakan sebagai sifat mulia yang ada pada perempuan Quraisy yang diberikan aplaus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena lembut sama anak-anaknya. Jadi dikatakan wanita yang penyayang itu kalau lembut sama anak-anaknya. Maka kalau ngomong sama anak kayak ngomong sama musuh gitu. Dari awal sudah ngegas gitu. Oh mana?
Anak belum kemana-mana udah digas. Jangan malam-malam. Ya, kalau ngomong baik-baik kan bisa, nak, mau kemana? Mau main bu ke tempat kawan. Kawan mana? Kan gitu. Ya kawan yang di Wai Halim. Iya. Nanti kalau udah nyampe sana telepon mama ya. Gitu. Ya. Ingat jangan malam-malam gitu karena besok ya kamu mau sekolah misal atau ada pesan lain yang edukatif yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Ini yang disebut sebagai penyayang. Maka penyayang itu bisa dilihat dari perbuatannya baik ucapan maupun dari perbuatan. Tapi memang ada Bapak Ibu, perempuan itu yang secara lisan ngomongnya ngegas terus gitu ya. Tunnya itu langsung 10 gitu. Tapi sebetulnya penyayang sama anak-anaknya, sayang banget sama anaknya. Tapi untuk bagaimana membuat narasi yang baik terhadap anaknya agak susah. Tapi sebetulnya tipe perempuan itu sayang banget sama anak-anaknya. Oh ya berarti masalahnya hanya ada pada omongan. Tapi sebetulnya simpati banget, sayang banget sama anaknya. Ya, maka ya aneh kalau ada perempuan yang tidak sayang sama anaknya. Kita tahu itulah ya, bagaimana viral ya, video-video yang viral itu bagaimana mempertontonkan kekesalan orang tua terhadap anaknya sampai melakukan tindakan kekerasan gitu ya, sampai dipukul, diinjek dan naudzubillah min dzalik. Sebab karena mungkin anaknya ndak bisa-bisa gitu yang ngerjain PR, lalu emosi ibunya tersulut sampai pada akhirnya dia marah-marah dan sampai melakukan kekerasan fisik. Nah, itu yang kemudian tidak baik, melampaui batas lah. Ya, melampaui batas. Ini berarti bukan tipe istri idaman. Tapi sudah kebacut, Pak. Sudah kebacut, tahu kebacut. Udah terlanjur, harus piye meneh. Yang ada adalah tinggal diperbaiki saja. Tinggal diperbaiki. Wis ra iso diperbaiki, Allah a'lam bissawab. Yang keempat, sebaiknya perawan. Nek iso. Ya, kalau bisa perawan, kalau nggak ada perawan ya nggak apa-apa. Wong namanya jodoh ya. Kalau toh pada akhirnya ada seorang laki-laki yang menemukan jodohnya adalah seorang yang sudah pernah menikah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara tentang idaman, ya sebaiknya perempuan yang akan dinikah itu yang perawan. Sing ijek gadis. Nek wong Jawa bilang gadis ting-ting gitu ya. Gadis ting-ting. Sebagaimana perkataan Nabi kepada Jabir bin Abdullah ketika ia akan menikah. Jabir, perempuan yang kau nikah itu perawan atau janda? Maka beliau menjawab, janda ya Rasul. Maka beliau bersabda, sebaiknya menikahlah dengan perawan agar kau bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main denganmu. Emang kalau dia janda nggak bisa main-main? Ya bisa, tapi kan mungkin to the point gitu ya. Sudah profesional. Tapi kalau misal kita menikah dengan perempuan yang masih perawan itu ada banyak hal yang bisa kita eksplor. Ya, mungkin karena belum punya anak, ya, yang belum punya anak masih single gitu kan, masih banyak kesenangan-kesenangan yang bisa tercipta. Misal diajak jalan kemana gitu, lalu bermain-main, bercanda, tertawa, lepas di antara keduanya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul, yakni anta tula'ibuha wa hiya tula'ibuka. Jadi ilah alasan yang disampaikan oleh Rasul bahwa memilih calon istri yang perawan itu adalah tujuannya supaya kamu bisa lebih banyak menghabiskan waktumu dengan si perempuan itu dari kesenangan yang ada. Karena nanti kalau kamu sudah punya anak gitu, kalau kamu udah punya anak, kamu udah punya tanggungan, keceriaan yang mungkin kamu dapatkan waktu pengantin baru udah nggak dapat lagi. Betul atau tidak? Betul atau tidak, Pak? Anak kita yang udah 4 gitu ya, masih bisa nggak melakukan apa yang dulu waktu kita lakukan waktu masih pengantin baru gitu. Lagi seneng main-main gitu, tahu-tahu anak-anaknya pada nimbrung semua kan gitu, ya kan? Lagi bercanda antara suami istri, lalu anaknya datang, kan akhirnya agak kikuk begitu. Walaupun itu juga merupakan bagian dari kebersamaan dari keluarga. Tetapi kalau kemudian, mohon maaf, ada seorang laki-laki yang nikah dengan janda, yang sudah punya anak, maka tentu ia tidak akan bisa mendapatkan apa yang menjadi kesenangannya secara maksimal kalau ia ternyata sudah menikah dengan perempuan yang sudah beranak misal. Atau mungkin dia sudah statusnya udah lain, janda gitu ya, tapi belum punya anak. Itu juga lain suasananya.
Kaya pengalaman wae Ustaz. Nah, gitu. Tapi paling tidak teori itu yang bisa kita analisis dari apa yang disampaikan oleh Rasul kepada Jabir bin Abdullah. Maka kalau bisa nek iso, kalau bisa ya silakan. Wong jenenge milih, Pak. Ya. Kalau ternyata milih nggak dapat, ya sak ketemu nih. Misal ternyata ada janda yang solehah, yang bisa menjaga kehormatannya dan mau dinikahi, mafi muskilah. Tapi kalau berbicara tentang idaman, nek iso ya golek sang perawan. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Yang kelima, taat dan amanah. Ini juga menjadi sifat utama yang melekat pada diri orang perempuan yang perlu kita cari. Dan yang perlu kita tanya, dia itu taat dan amanah atau tidak? Saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya manakah perempuan yang paling baik, beliau menjawab ia mampu mendatangkan kegembiraan saat suami melihatnya. Ini poin pertama. Jadi istri berkewajiban menjaga performanya supaya ia tetap mampu menghadirkan kegembiraan di hadapan suaminya. Yang kedua, taat saat suami memerintahnya. Ini ciri dari wanita yang paling baik yang disampaikan oleh Rasul. Manut, nurut terhadap perintah suami selama perintah itu untuk kebaikan. Dan yang ketiga, tidak menyelisihinya. Jadi tidak berkonflik pada sesuatu yang ia benci terhadap pada dirinya atau istrinya dan hartanya atau suaminya. Artinya perempuan yang dikatakan paling baik oleh Rasul itu adalah senantiasa mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya dan senantiasa menghindarkan diri dari perkara yang suaminya tidak suka. Jadi kalau misal mohon maaf, suaminya tidak suka jengkol sama pete, ya jangan sekali-kali masak jengkol sama pete. Kenapa? Buat ribut doang. Karena suami itu tidak mau makan jengkol, tidak mau makan pete, tapi justru karena istri kegemarannya adalah makan pete sama jengkol, ya harus dihilangkan bahwa saya sudah punya suami saya nggak suka sama jengkol sama pete, ya sudah saya ngalah. Jangan mengatakan aku senangnya jengkol pete Pak, sampai antara seneng ya ora apa-apa. Tapi ngejak gelut berarti. Ya, maka perempuan yang paling baik itu adalah menghindarkan diri untuk berkonflik pada sesuatu yang dibenci oleh suaminya terhadap istrinya. Maka istrinya ngomong di awal itu, di awal pernikahan, icek manten anyar kae lho. Pak, Mas ding kan urung di anak, Mas, ceritakan kepada saya apa yang menurut sampean tidak disukai dari seorang perempuan, terutama saya sebagai istrimu. Pertama, nah gitu kan, bojone ngomong, pertama, aku itu paling nggak kuat kalau sampai kamu itu bubur ketek, alias mambu gitu ya. Pokoknya silahkan dijaga supaya ketekmu itu tidak bau. Siap. Yang kedua, apalagi Mas? Kalau keluar rumah jangan sampai pakai sepatu hak tinggi warna merah. Siap, gitu. Ngono wae, ditulis. Oh, berarti suami saya itu tidak mau pakai sepatu tinggi hak merah, gitu. Kenapa? Pokoknya saya nggak suka, gitu. Ya, tapi kan sampaikan dong alasannya apa Mas? Ya, saya itu kalau ngeliat warna merah itu gimana gitu. Artinya dia nggak suka betul dengan warna merah. Yang ketiga, kalau saya lagi makan, kamu juga ikut makan. Ah, ya berarti tulis, berarti harus makan berjamaah. Sehingga nanti kalau suaminya masih kerja, ditunggu. Kalau suaminya masih kerja, ditunggu. Pak, pulang jam berapa? Pulang jam 5, ya berarti siap-siap. Nanti begitu suaminya pulang, maghrib bisa makan bareng. Ada loh Bapak Ibu, sebuah keluarga yang begitu. Bapaknya lagi di masjid, dan dari awal tidak tahu bahwa ternyata begitu nyampe masjid, tanda kutip disandra oleh jamaah. Ya, disandra oleh jamaah. Ngobrol begitu sampai isya. Nah kan keluarganya udah nunggu. Semuanya udah berada di meja makan. Sampai anaknya mau makan, jangan. Nunggu bapak, gitu kan. Ibunya yang ngomong. Tapi udah lapar Bu. Kan anak-anaknya kan natural. Wong wis luwe lapar kan? Lapar. Kata ibunya,
tradisi keluarga kita itu kita makan bareng sama bapak. Selama bapak kita masih dekat dengan kita, ayo makan. Kecuali kalau memang bapakmu keluar negeri, kan nggak mungkin ditunggu. Itu bapakmu ada di masjid, gitu. Akhirnya ditunggu betul Bapak Ibu. Sampai turun dari masjid habis sholat isya, baru kemudian ngomonglah bapaknya itu, mohon maaf ibu, anak-anak, sebetulnya bapak tadi mau pingin pulang, tapi ternyata ditahan oleh jamaah karena ada rapat pengurus. Nah itu, akhirnya tidak bisa pulang on time, di mana kebiasaan keluarga itu makan malamnya habis maghrib. Akhirnya satu kejadian itu ditunda, makannya habis isya, ya ditunggu. Ini yang kemudian disebut perkara yang tidak disukai oleh suami, lalu kemudian diikuti oleh istrinya. Artinya suaminya istrinya nurut. Dan ternyata inilah yang kemudian disebut suami istri ataupun istri yang mampu mempertahankan ritme kebahagiaan keluarga karena senantiasa mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya. Itu poin penting, ya. Yang keenam, yang penyayang dan banyak anak, ini juga merupakan idaman bagi seorang laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan, tazawwaju al-wadudal walud. Nikahilah perempuan itu yang penyayang dan juga banyak anak. Gimana caranya? Lihat keluarganya. Ya, lihat keluarganya. Misal kakaknya, atau kalau memang dia sudah punya adik dan sudah nikah duluan, gimana adiknya? Kalau ternyata ayunya punya anak banyak, adiknya punya anak banyak, atau secara umum keturunan dari keluarga itu banyak anak, berarti insya Allah istri kita juga banyak anaknya. Maka Rasulullah mengatakan kepada seorang laki-laki, carilah perempuan yang penyayang dan banyak anak. Karena banyak anak itu akan membanggakan Rasul di hadapan yang lain. Ana mukatsirun bikumul umam. Itu yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa aku berbangga dengan banyak umat yang berkualitas tadi, ya, yang beriman kepada Allahu Azza wa Jalla. Maka banyak anak, banyak rezeki, insya Allah. Ya. Nah ini yang kemudian sifat yang ideal pada calon suami, ya, yang kemudian juga bisa kita bahas secara maraton. Yang pertama, memiliki ilmu agama yang baik. Dalilnya sama dengan poin pertama yang ada pada surah Al-Baqarah ketika kita membicarakan tipe istri idaman. Maka suami yang idaman itu adalah mereka yang juga memiliki agama yang baik. Apalagi ini imam, iya Pak? Apalagi ini imam. Kan bahasanya tadi, makmum saja dituntut untuk bisa memiliki pengetahuan agamanya yang baik, apalagi seorang laki-laki yang ia menjadi imam di dalam rumah tangganya. Seperti sholat berjamaah. Yang jadi makmum itu juga enggak bodoh-bodoh amat. Maka siapa orang yang menjadi makmum di dalam sholat, dia juga harus tahu ilmunya sholat berjamaah. Sehingga kalau imam ada sesuatu yang terjadi, misal dia kentut, atau bahkan mungkin dia pingsan, atau mungkin seperti yang terjadi pada zaman sahabat misal. Bagaimana ketika Umar radhiyallahu an ditikam gitu ya. Lalu kemudian sholat subuhnya apakah waktu itu diliburkan? Apakah ada orang yang menggantikan? Itu kan penting untuk dipelajari dan kemudian kita praktekkan. Karena kondisi-kondisi seperti itu kita tidak tahu. Imam Allahu Akbar, tahu-tahu blek begitu. Kena serangan jantung. Apakah ya sholat bubar? Sholatnya bubar nggak Pak Ibu? Enggak. Makmum yang di belakang imam persis itulah yang kemudian maju ke depan untuk menggantikan posisi imam. Sehingga sholat tetap lanjut. Sholat nggak bisa dibatalkan. Sehingga misal pada rakaat kedua sekalipun kok imam akhirnya jatuh pingsan, ya, atau mungkin kena serangan jantung, sholat nggak bisa digagalkan. Maka makmum yang di belakang itu maju ke depan melanjutkan gerakan apa yang tadi belum disempurnakan. Jadi nggak perlu ngulang dari awal, nggak perlu ngulang. Sebagaimana imam yang kentut tahu-tahu keluar dari barisan, lalu kemudian jamaah pada melinguk. Nah, apa itu imamnya keluar? Tapi sholat nggak dilanjutkan, kan? Berarti makmumnya bodoh-bodoh. Maka makmum yang baik seperti halnya perempuan tadi itu.
Tuntutannya kan jelas dalam Islam. Perempuan yang notaben jadi makmum saja dalam keluarga dituntut untuk memperkaya khazanah, keilmuan, wawasan agamanya, apalagi ia seorang laki-laki yang menjadi imam, kudu banyak tahu. Maka kalau level, mohon maaf, kalau level pengetahuan seorang istri terhadap agamanya 7, maka suami harus di atasnya. Harus. Supaya apa? Bisa memberikan bimbingan yang lebih terhadap istrinya yang juga sudah punya pengetahuan agama yang baik. Sehingga ada proses transfer ilmu, ada transformasi yang terjadi di antara keduanya. Yang kedua, sebaiknya bisa baca Al-Quran, kenal baik dengan Al-Quran. Maka ini tadi Bapak Ibu, nek jenengan punya anak perempuan, lalu kemudian punya ya mau dinikahi, tanya tuh calon menantunya, nak, kamu bisa baca Quran enggak? Ya, kamu bisa baca Quran enggak? Oh, belum bisa, Pak. Kenapa? Kamu kan calon imam. Bagaimana imam kok enggak bisa baca Quran? Bapak bukan berarti enggak setuju. Bapak kasih kamu waktu kesempatan untuk belajar Quran 2-3 bulan, nanti balik lagi ke sini. Itu bagian ujian dari cintamu. Ya, bagian dari ujian cintamu terhadap anakku adalah bagaimana kamu bisa nurut apa yang Bapak sampaikan. Baca Quran. Seperti dulu ada film yang menginspirasi. Apa itu? Yang diperankan oleh Deddy Mizwar. Kiamat sudah dekat. Ya, yang dimana film itu menceritakan bagaimana seorang laki-laki yang akan menikahi anak Pak Ustadz, anak Kiai. Dan ternyata dia tidak bisa baca Quran. Jangankan kau baca Quran, disunat aja belum. Ya, disunat aja belum. Maka disunat dulu, belajar baca, ya belajar sholat, belajar baca Quran. Dan ternyata setelah dia berproses diri, ya ternyata bisa. Ini kan akhirnya apa? Tidak lain tidak bukan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang imam yang baik. Imam yang baik itu klasifikasinya adalah bisa baca Quran. Apalagi dengan metode-metode yang ditemukan sekarang kan ada banyak orang yang bisa baca Quran dengan cara cepat, waktu singkat, tapi bisa baca Quran. Kalau zaman kita dulu kan ngaji harus waktunya lama gitu ya, pakai model kaidah Baghdadiyah itu ya, kaidah Baghdadiyah. Atau yang orang Jawa bilang turutan, ngaji turutan itu, lama gitu. Anakum, ainakum, inakum gitu dan seterusnya. Nah kalau sekarang kan cepat ya, ada yang pakai proses tahsin, ada yang lagi 8 jam bisa baca, baru bisa baca tapi belum diperbaiki kualitasnya. Nah jadi seorang imam harus bisa baca Quran, enggak harus diperbaiki, ditingkatkan. Yang 3 dan 4 memiliki kemampuan memberi nafkah lahir dan batin. Bukan hanya saja punya kemampuan memberi nafkah lahir, tapi batinnya enggak. Atau sebaliknya, bisa ngasih nafkah batin, lahirnya enggak. Ya, dan biasanya konotasi ini selalu dikaitkan batin itu adalah bagaimana pemenuhan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh istri. Jadi batin itu bukan hanya saja, mohon maaf, bukan hanya saja bersetubuh, bukan hanya saja bersenggama, bukan. Pemenuhan batin itu maksudnya adalah bagaimana cita rasa seorang istri itu terpenuhi dari perilaku yang dilakukan oleh suaminya. Berkata yang lembut, memiliki perhatian yang cukup, itu merupakan bagian dari pemenuhan batin dari seorang suami kepada istri. Jadi suami itu tidak boleh cuek. Tidak boleh cuek kepada istrinya. Itu juga merupakan bagian dari pemenuhan batin. Perhatian yang total, perhatian yang penuh terhadap apa yang bisa ia lakukan terhadap istrinya. Itu yang dimaksudkan pemenuhan batin. Karena banyak orang yang berasumsi begini Bapak Ibu. Ia hanya berkewajiban untuk memenuhi nafkah secara lahir. Tapi dia nggak peduli dengan pemenuhan nafkah batin istrinya. Istri tiap hari menangis, meronta, itu juga nggak peduli. Yang penting kan saya tiap hari udah ngasih duit belanja. Masalah omongan dia yang kasar, masalah perlakuan yang nggak peduli terhadap istrinya, bagi dia nggak penting. Jadi ngomong sama istrinya itu udah sakarpe dewe Bapak Ibu. Yang ngomongnya kasar, ngomongnya ya nggak pakai kosakata yang bagus. Nah ini juga merupakan bagian dari batin yang kosong dari seorang istri kalau ternyata suaminya berkata yang demikian. Rasul tidak pernah ngajarin kayak gitu.
Bagaimana perhatian Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha itu dan kepada istri yang lain juga merupakan inspirasi bagi kita untuk melihat bagaimana jejak rekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengelola keluarganya. Apa salahnya sih kalau kita panggil istri kita itu sampai kapanpun dengan panggilan My Honey gitu ya? Iya Pak, Ibu. Ibu masih dipanggil My Honey nggak? Oh enggak. Atau Say gitu ya? Say 23 gitu. Enggak ada salahnya. Itu juga merupakan bagian dari menjaga dan menyuburkan cinta, walaupun mungkin sudah beranak cucung, beranak cicit gitu. Enggak ada salahnya. Walaupun mungkin anaknya udah banyak, cucunya udah banyak, ibu masih dipanggil, Say, sini, ya Allah. Apa yang ibu rasain? Gitu ya. Ternyata setua ini, ternyata bapak masih lucu, gitu. Kenapa? Karena masih dipanggil dengan panggilan-panggilan yang mesra. Jangan sampai ada panggilan tingkatan yang berbeda-beda, gitu ya. Di awal nikah panggilannya my darling, my honey, my sweet, gitu. Begitu sudah menikah, panggilannya istri. Udah naik levelnya tuh. Naik apa turun? Udah nggak dipanggil sayang lagi, dipanggil istri. Nanti udah punya anak, dipanggil lagi mama. Gitu. Lalu sudah agak tua, dipanggil nenek gitu. Ya, di nomor HP-nya. Nanti sudah agak tua lagi, ada tulisan nomor tak dikenal gitu. Nomor nggak dikenal, ditulis di situ. Padahal itu nomor istrinya. Kan lucu. Bagaimana ada degradasi cinta yang terjadi dari kurun waktu yang lama. Padahal kalau cinta itu bisa bersemi, lalu kemudian bisa dirawat, maka ia akan utuh sepanjang zaman. Maka panggilan my honey, my say, atau apalagi, itu nggak akan lekang dimakan zaman. Walaupun bapak ibu sudah kaki, ibaratnya sudah kakek ninen gitu, tetap panggil my honey. Ibu manggil suami my darling, oh Allah, mesra banget. Paling cucunya mengatakan my sweet gitu kan. Sweet. Tapi tidak ada masalah. Itu adalah bagian dari pemeliharaan cinta yang kemudian perlu dijaga dari retorika bahasa yang kita sampaikan. Yang keempat, memiliki sifat kelembutan terhadap istri. Ini yang wajib dijaga. Bahwa suami itu tidak boleh ringan tangan Bapak Ibu. Maka kenapa sampai dalam pemerintahan juga ada bahasan KDRT gitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu dalam konotasi negatif. Kalau dalam konotasi positif juga bisa. Konotasi positif misal kelembutan dalam rumah tangga kan disingkat KDRT juga kan. Nah kalau ada suami yang lembut, yang enggak kasar, baik dari sisi ucapan dan perbuatan, itu mampu menyemaikan cinta di antara keluarga. Jadi kalau ternyata suami tidak mampu mempertahankan ya intensitas memelihara cintanya kepada istri, dia akan luntur dalam perkembangan zaman, apalagi persoalannya pelik, persoalan dalam menghadapi kehidupan semakin berat, maka kemudian ia mengabaikan bagaimana memelihara cinta kepada istrinya. Pak, apa? Itu dipanggil udah kasar. Sini sebentar, ngapain sih? Gitu. Ngapain sih? Jadi kalimat ngapain sih itu juga merupakan kalimat kasar yang kadang tidak dari seorang suami kadang tidak berefek. Padahal bagi seorang istri yang memiliki kepekaan, perasaan yang tingkat tinggi itu beda banget rasanya. Kan bagi seorang suami yang mengatakan ngapa sih mah manggil-manggil papa. Bagi istri yang punya kelembutan jiwa itu akan sangat peka sekali bahwa ternyata suaminya berkata kasar. Jadi sesibuk apapun pekerjaan yang kita miliki, kalau istri memanggil, ya apa saya, gitu. Apa saya? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa ayah bantu? Walaupun mungkin waktu masih sibuk yang ngurusin kerjaan kantor atau apapun gitu. Tapi begitu istri minta tolong atau ia butuh bantuan dari suaminya, maka suaminya siaga 24 jam dengan performa terbaik yang bisa ditunjukkan kepada istrinya. Baik, sudah jam 7.40. Ini terasa tidak cukup untuk kemudian kita lanjutkan dalam pembahasan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya, materi yang masih berkaitan tentang calon idaman. Dan pembahasan ini ada pada suami, yaitu pada poin ketiga dan keempat. Nanti dalilnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, karena masih banyak Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan?
Ada diskusi sebelum kita tutup? Ya, ada pertanyaan yang mau disampaikan, dipersilahkan. Monggo Ibu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ah. Baik, baik. Jadi tambahan dari Ibu, sebetulnya bagaimana orang bisa bermain-main gitu ya, istri yang lagi banyak masalah ataupun suami yang juga lagi ada masalah, tapi ternyata ada upaya yang dia lakukan untuk menutupi beban masalah yang dia miliki sehingga dia tetap harus bersikap manis terhadap suaminya atau terhadap istrinya. Memang betul apa yang dikatakan Ibu, itu lebih kepada karakter. Karena ada orang yang juga punya karakter lain, di mana ketika ada masalah, selalu masalah itu dibawa di dalam penampilan. Kalau memang lagi ada masalah, enggak bisa senyum, enggak mau ngobrol gitu ya. Lalu kemudian ngomongnya juga enggak teratur, artinya selalu emosi. Tapi ada juga memang tadi yang Ibu sampaikan, orang yang mampu mengelola masalah. Orang yang mampu mengelola masalah, dan itu yang paling baik. Jadi kalau kita seorang suami ada masalah di keluarga di luar, misal di kantor ataupun di dimanapun tempat, itu jangan sampai suasana yang tidak nyaman yang kita miliki, ada konflik batin yang kita miliki dengan kantor, dengan perusahaan, itu juga sampai istri kena imbasnya. Maka begitu kita sudah masuk rumah, kita akan lepaskan semua masalah yang kita miliki, lalu kemudian kita berpenampilan ya semenarik mungkin di hadapan istri, seolah-olah kita tidak punya masalah, padahal masalah banyak yang tadi ditegur oleh pimpinan, yang kemudian harus pekerjaan yang segera tuntas sebelum waktunya, lalu kemudian ditarget-target dengan targetan-targetan yang tinggi yang membuat dia stres. Tapi kemudian kan apa hak istri untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya ketika suaminya mendapatkan banyak masalah? Hak istri itu mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan curahan curahan cinta dari sang suami walaupun suaminya banyak masalah. Ini samalah dalam dunia lain ya. Dalam dunia lain itu seperti misal seorang guru. Ketika guru masuk ke kelas, persoalan apa yang ada di rumah itu jangan dibawa ke kelas. Karena kalau persoalan itu dibawa di kelas, maka hilang mood untuk ngajar. Kreativitasnya hilang. Yang ada emosian ketika dia sedang mengajar. Ya, muridnya ribut dikit, diam. Oh gitu. Ribut. Kenapa? Karena dari awal dia sudah nggak mau ngajar. Jadi seni untuk ngajar itu hilang disebabkan karena masalah yang ada di rumah itu dibawa ke sekolah. Nah ini juga sama. Seorang suami akan kehilangan kreativitas dalam mengelola cintanya kalau emosi yang ada di kantor, persoalan yang ada di kantor, ia bawa ke rumah sehingga istri juga kena imbasnya. Ini tidak boleh. Bagi kita sebagai seorang laki-laki yang ingin memelihara cinta dengan baik, tumbuh subur ada di dalam keluarga, maka hal yang demikian harus secara proporsional kita kedepankan. Ya, ada lagi? Cukup insya Allah ya. Sudah jam 7.44. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini adalah kebersamaan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Dan mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.